Baik, kami akan mempresentasikan tentang equine care pada reproduksi kuda. Ini akan dibawakan oleh rekan-rekan saya dan saya sendiri. Berikut rekan-rekan saya dan pendamping kelompoknya. Nama pendamping kelompok kami Citra Kurnia Putri, dan untuk nama anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Muhammad Akil Kurnianto dengan NIM 062111535005 sebagai ketua kelompok, dan yang kedua Siti Nur Fadila dengan NIM 062111535008. Yang ketiga ada Adila Dwi Putri Parahdewi dengan NIM 062111535014. Yang keempat ada Puji Aris Setiawati dengan NIM 062111535004. Ikmalia Amali dengan NIM 062111535003. Dan yang keenam ada Valeri Brilianda Putri dengan NIM 062111535010. Dan yang ketujuh ada Dina Yulisa 062111535001, dan ada Cici Lestari dengan NIM 062111535006. Baik, presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Puji Aris Setiawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kuda adalah salah satu komoditas ternak yang sangat strategis karena fungsinya sebagai sarana olahraga dan kesayangan. Industri ternak kuda sudah mulai berkembang dengan munculnya kuda persilangan thoroughbred dengan lokal Indonesia yang digunakan sebagai kuda patu. Siklus reproduksi pada kuda mempunyai banyak persamaan dengan siklus reproduksi hewan lainnya. Namun, pada beberapa tahap dari siklusnya memperhatikan tanda-tanda yang khas. Pubertas pada kuda dicapai pada usia 18 bulan untuk kuda betina dan 24 bulan untuk kuda jantan. Sedangkan periode birahi berlangsung selama 2-11 hari dengan rata-rata 5-7 hari disertai tanda-tanda birahi yang amat khas. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri tentang alat-alat organ reproduksi pada kuda jantan. Organ reproduksi hewan jantan dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu organ kelamin primer, yaitu gonad jantan dinamakan testis dan testisculus. Disebut juga orchis atau didymos, yang pada ternak mamalia normal terdapat di dalam suatu kantong luar disebut scortum. Sekelompok kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap yaitu kelenjar vesicularis, prostata, dan chopper, dan saluran-saluran terdiri dari epididymis dan vas deferens. Dan alat kelamin luar atau organ copulatoris yaitu penis. Testis berfungsi sebagai exocrine dan endokrin. Dikatakan exocrine karena testis menghasilkan spermatozoa, sedangkan endokrin karena testis menghasilkan hormon steroid yang berupa androgen dan testosteron. Pembungkus testis dinamakan scortum yang berfungsi di samping sebagai pelindung testis juga sebagai termoregulator. Jika udara dingin, scortum akan mengeriput, testis tertarik lebih dekat dengan badan sehingga panas tidak banyak terbuang. Sebaliknya, jika udara panas, scortum akan mengalami relaksasi, testis menjauhi badan sehingga panas banyak terbuang. Baik, selanjutnya presentasinya dibawakan oleh Dina Yulisa. Terima kasih atas kesempatannya. Siklus reproduksi kuda pada jantan. Kuda pada umumnya memproduksi semen kuda sejauh ini. Mohon maaf, diulangi lagi. Sejauh ini, kuda memproduksi semen berbeda dengan sapi dan domba. Dalam hal ini, hampir banyak sama dengan pada babi. Kuda menghasilkan semen dalam jumlah besar. Satu ejakulasi berkisar antara 30 sampai dengan 250 mili. Rata-rata 70 mili.
walaupun kadang-kadang mencapai 400 mili. Bangsa kuda berdarah panas umumnya memberi ejakulasi dengan volume kecil, tetapi mempunyai konsentrasi sperma yang tinggi dibandingkan dengan ejakulasi yang volumenya dari bangsa kuda lainnya. Hal ini sempat dikatakan oleh Tullyheri pada tahun 1993. Volume dan warna semen diketahui langsung karena tabung penampung berskala dan transparan. Konsistensi semen diketahui dengan memiring semen di dalam tabung dan mengembalikan ke posisi semula sehingga diketahui kecepatan cairan kembali ke posisi semula. Derajat keasaman pH, semen diukur dengan kertas indikator atau pH. Kemudian warna semen pada kuda umumnya dapat diamati langsung karena tabung penampung semen tersebut terbuat dari gelas atau plastik tembus pandang. Kemudian menurut Ferradis pada tahun 2010, ejakulasi yang sering menyebabkan penurunan volume dan apabila kedua ejakulasi diperoleh berturut-turut dalam waktu yang singkat, maka umumnya ejakulasi yang kedua mempunyai volume yang lebih rendah. Volume tersebut berkisaran antara 60 sampai dengan 600 mili pada kuda. Baik, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Adila tentang fungsi alat-alat repro pada kuda betina. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Adila. Organ genitalia kuda betina. 2 buah ovarium. Pada saat musim kawin, ovarium memiliki ukuran panjang 6-8 cm dan lebar 3-4 cm. Pada saat itu, kondisi ovarium terasa lebih lembut. Hal ini terjadi karena adanya sekresi cairan akibat perkembangan sel folikel. 2 buah tuba falopi. Tuba falopi atau oviduct adalah saluran yang berpasangan dan komulasi yang berfungsi mengantarkan ovum yang diovulasikan dari ovarium menuju kornua uteri. Lapisan tuba falopi merupakan membran mukosa yang berlipat-lipat dilapisi oleh epitel silia kolumner sederhana, memiliki panjang rataan 25-30 cm. Uterus. Uterus merupakan organ yang berperan pada saat kebuntingan, berfungsi sebagai tempat implementasi, retensi, pemeliharaan, dan nutrisi konseptus. Uterus terdiri dari corpus uteri dan cornua uteri. Vagina merupakan bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis, di antara uterus secara karnial dan vulva secara kaudal. Merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus, serta selubung tempat untuk penis jantan selama kopulasi. Cervix sebagai gerbang yang kuat melindungi uterus dari infeksi lingkungan luar serviks dalam kondisi tidak estrus. Akan tertutup rapat dan kuat, berwarna pucat dan mempunyai ukuran panjang rataan 6-8 cm dengan diameter 4-5 cm. Rectum sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Pelvis sebagai pelindung dan tempat organ serta berfungsi untuk menampung urin dan nefron ginjal. Vulva merupakan bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral commissura. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Ikmalia, siklus repro pada kuda betina. Waktu dan tempat dipersilakan. Fase reproduksi kuda betina dimulai pada saat pubertas dan akan berlanjut sampai bertahun-tahun hingga berumur tua. Estrus pertama pada kuda ditandai dengan periode permintaan dan penerimaan terhadap pejantan, terjadi pada jangkauan usia 8 dan 24 bulan. Kejadian ini dapat dijadikan tanda bahwa pubertas telah tercapai. Pendapat lain juga
menyatakan bahwa pada umumnya kuda betina mencapai pubertas pada umur 12 bulan. Kuda yang diberi makan lebih baik akan dapat lebih cepat dikawinkan. Hal senada dikemukakan yang menemukan bahwa kuda yang dipelihara di daerah berkualitas tinggi dapat menghasilkan anak pada umur 2 tahun. Sedangkan pada daerah berkualitas sedang, hanya dapat 1/6 kuda yang beranak pada umur 2 tahun. Dan pada daerah yang kualitas rendah, tidak terdapat kuda yang beranak sebelum berumur 3 tahun. Tingkah laku individu selama estrus bervariasi antar individu kuda, tetapi cenderung sama antar siklus. Tanda-tanda estrus yang dapat dilihat diantaranya adalah penerimaan terhadap pejantan, ekor terangkat, sering urinasi, vulva mengedip atau ngewing, dan cara berdiri cenderung jongkok. Sementara itu, ada pendapat lain menyatakan bahwa pada saat estrus, kuda betina akan menjadi relatif lebih jinak dengan kehadiran pejantan dan akan membiarkan pejantan untuk mengendus, menyundul dan menggigitnya, dan terkadang kuda betina akan meringkik. Ada juga yang menambahkan bahwa selama dalam periode estrus, vulva akan membengkak, bagian bibirnya akan mengendur, dan akan mudah dibuka ketika akan diperiksa. Vulva berwarna merah tua, basah, mengkilap, dan diseliputi lendir yang bening. Tingkah laku pada saat periode di estrus dicirikan dengan penolakan terhadap pejantan. Ketika pejantan mendekat, telinganya akan mengarah ke belakang sebagai tanda kemarahan, menunjukkan kegelisahan dan kadang mengibaskan ekornya. Betina akan menghindari pejantan dengan bergerak pergi atau akan meringkik, menggigit, dan bahkan menendang pejantan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada fase embrionik terjadi siklus birahi. Kemudian, kuda jantan akan melakukan hubungan seksual dengan kuda betina untuk memasukkan sel sperma kuda jantan ke dalam sel telur dari kuda betina. Setelah sel sperma bertemu dengan sel-sel telur, maka akan mulai terbentuk zigot di dalam kuda betina. Zigot tersebut akan berkembang menjadi embrio dan terus berkembang sampai menjadi calon anak kuda yang siap dilahirkan oleh betina. Fase tersebut inilah yang dinamakan sebagai fase embrionik. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Valeri tentang faktor yang mempengaruhi reproduksi pada kuda. Faktor yang mempengaruhi reproduksi pada kuda. Yang pertama yaitu ada faktor lingkungan, genetik, fisiologi, hormonal, dan psikososial. Tingkat reproduksi hewan ternak dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh faktor yang mempengaruhi tingkat reproduksi hewan ternak yaitu faktor lingkungan, pakan ternak, kebersihan kandang, cuaca, dan lain-lain. Untuk meningkatkan jumlah produksi dan efisiensi dalam industri hewan ternak, mengkaji penyebab perubahan tingkat reproduksi merupakan hal yang sangat penting. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta mengkaji penyebab perubahan tingkat reproduksi hewan ternak dan diharapkan dapat meningkatkan produksi dan mencegah penurunan angka produksi pada industri hewan ternak khususnya di Indonesia. Baik, untuk yang terakhir akan dibawakan oleh Cici Lestari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kesimpulannya adalah siklus reproduksi terkait dengan berbagai fenomena, diantaranya pubertas dan kematangan seksual, musim kawin, siklus estrus, aktivitas seksual setelah beranak, dan penuaan atau umur. Beberapa hal tersebut diatur oleh faktor lingkungan, genetik, fisiologi, hormonal, tingkah laku, dan faktor-faktor psikososial. Fertilitas akan meningkat seiring dengan tercapainya pubertas sampai beberapa tahun sampai akan menurun seiring dengan penuaan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 Melopagus opinus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.